Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan yang penuh barokah, penuh rahmat, bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di hari-hari yang semakin mendekati akhir bulan Ramadan ini kita akan terus berupaya menggembleng diri kita supaya Ramadan kali ini kita mendapatkan banyak sekali keberkahannya, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan ya. Tentunya kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan banyak nikmat kepada kita. La in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Di Allah itu memberikan nikmat yang sangat banyak. Di antaranya adalah nikmat harta. Nah, nikmat harta ini diberikan oleh Allah itu bermacam-macam. Ada yang cukuplah, ada yang kurang mungkin, ada yang bahkan mungkin berlebih banyak. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam hal ini tentunya kita berkiblat atau berkaca kepada para salafus soleh juga demikian. Mereka diberi nikmat berupa harta, ada yang sedikit bahkan ada yang banyak. Tetapi baik sedikit maupun banyak mereka itu berusaha untuk mentasarufkan hartanya itu di jalan Allah. Di antaranya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, sifatnya adalah sosial. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka mari kita berusaha agar sekecil apapun kita bisa mengikuti atau berkiprah di dalam dunia dakwah khususnya, yang tentunya di situ tidak hanya berupa ilmu dan sebagainya, tetapi termasuk salah satunya adalah berupa materi, kegiatan-kegiatan sosial, kemanusiaan dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi keberadaan harta ini yang satu sisi bisa menjadi belenggu manusia apabila harta itu tidak sesuai, ditasarufkan tidak sesuai dengan haknya. Hak harta adalah untuk kebutuhan sekedarnya dan berikutnya juga untuk amal soleh, untuk kegiatan-kegiatan sosial. Saya kira jamaah semuanya sudah paham bahwa saudara-saudara kita yang nun jauh di sana atau mungkin yang dekat itu ada yang mendapatkan atau mungkin nasib ya yang kurang beruntung, baik itu misalnya tentang pendidikan anaknya atau yang lainnya ya, itu butuh, atau mungkin sakit, atau mungkin tempat tinggalnya kurang layak dan sebagainya, maka butuh sekali uluran tangan dari kita ya, yang insya Allah dalam keadaan lapang dalam urusan harta itu. Maka jamaah sekalian, kita bisa berkaca kepada para salafus soleh. Mereka itu begitu mudahnya, apalagi di bulan Ramadan, seperti Rasulullah misalnya, ini adalah contoh yang paling ideal. Itu seperti sedekahnya itu seperti angin yang berhembus terus mengalir untuk mentasarufkan harta itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga tentunya tidak ada kaum muslimin muslimat yang ada di sekitar kita khususnya itu yang menjadi sasaran ya bagi orang lain yang ingin menjerumuskan, ingin menghilangkan keimanan, ingin memindah akidah dan seterusnya. Karena kaum muslimin itu seperti bangunan yang satu dengan yang lain saling merekatkan. Nah, khususnya pada kesempatan kali ini adalah tentang kehidupan sosial. Karena kita tahu semuanya, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa kita ini makhluk yang diciptakan ada dua apa yang ada pada diri kita. Satu itu adalah makhluk
individu yang kita itu memang butuh ya, kebutuhan pada diri kita, dan yang kedua makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa lepas, saling berhubungan, saling bantu-membantu, saling bekerja sama, itu antara satu dengan yang lainnya. Maka tentunya di sana banyak sekali peluang agar kita itu mendapatkan keridhaan di sisi Allah, yaitu untuk memberikan sebagian, apakah itu ilmu atau tenaga, bahkan hartanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada kaum muslimin muslimat rahimakumullah untuk terus, terutama ini di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, maka mari kita berusaha menyisihkan sebagian harta kita, uang kita itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah amal sosial. Jemaah rahimakumullah, saya kira kita ini sangat memerlukan hal itu, dan insya Allah sudah ada saudara-saudara kita yang memang dakwanya fokus ke hal-hal yang demikian. Tetapi dari sisi harta kadang-kadang itu mereka tidak bisa memenuhi semuanya. Mungkin tahu bagaimana teknisnya, tapi mungkin untuk mencukupi kebutuhan sosial itu barangkali perlu kita bantu. Maka di kesempatan kali ini saya mengajak kepada diri dan kaum muslimin muslimat sekalian, ayo kita berusaha untuk menyisihkan sebagian harta kita dalam rangka berdakwah, dalam rangka kita mengajak pada saudara kita, menjaga saudara-saudara kita agar terus keimanannya senantiasa terus tumbuh ya, akan paling tidak bertahan, karena kondisi kehidupan dunia ya, apalagi di zaman-zaman sekarang ini itu cukup banyak yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam urusan ekonomi. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tegaknya Islam itu diantaranya salah satu sisinya adalah karena tegaknya sisi sosial masyarakat, yang itu kita bisa melihat pada generasi salafus soleh, mereka begitu saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling bergandengan tangan dalam urusan ini. Kita bisa melihat contohnya misalnya tentang tentang penyelamatan Bilal ya, ketika disiksa oleh majikannya saat itu. Bukankah itu dengan harta yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian bisa menebus Bilal? Itu gambaran kalau zaman dulu ada perbudakan. Zaman sekarang saya kira jamaah sekalian rahimakumullah, banyak sekali saudara-saudara kita, mungkin ada anak saudara kita, anak ikhwan itu yang mungkin dari sisi pendidikan orang tuanya tidak mampu dan sebagainya, maka disitulah kita bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu mereka. Atau mungkin dari sisi kehidupan maisahnya dan sebagainya, itu pun bagian dari kaum muslimin muslimat yang kebetulan dilonggarkan dalam urusan rezeki. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian supaya dakwah dalam urusan finansial khususnya untuk kegiatan-kegiatan sosial ini kita tingkatkan, kita teruskan, ya, kita dawamkan, sehingga mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita itu akan terus berada di dalam jalan yang lurus, jalan yang senantiasa istiqomah untuk berislam dengan baik. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah ya, ajakan saya kepada kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسمعني رباه
تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العبيد، ما أنت تريد أريد.